Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berpresentasi dengan memenuhi syarat UAS mata kuliah Manajemen Strategi. Dan dosen pengampu mata kuliahnya yaitu Mas Haris Adi Suwantoro, STMBA. Masuk pada slide awal, perkenalkan nama saya Muhammad Rahman Saputra, NPM 4418210026, yang memilih topik yaitu Sustainable Competitive Advantage. Kenapa saya memilih topik ini? Menurut saya topik ini yang sangat seru untuk dibahas dan diteliti karena pada topik ini kita bisa tahu keunggulan bersaing yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya di suatu perusahaan yang memiliki kinerja yang lebih tinggi dari perusahaan lain. Baik, kita next. Nah, di sini ada pengertian dari Sustainable Competitive Advantage. Nah, yang pertama itu ada terbentuk mulai interaksi dinamis antara lingkungan eksternal. Terus yang kedua itu ada sebuah perusahaan yang dikatakan memiliki Sustainable Competitive Advantage bila menerapkan nilai dalam menciptakan strategi tidak secara bersamaan dilaksanakan oleh pesaing saat ini atau potensial, dan ketika perusahaan-perusahaan lain tidak dapat menduplikasi keuntungan dari strategi ini. Terus yang ketiga itu manfaat berkepanjangan dalam menerapkan beberapa strategi unik penciptaan nilai tidak secara bersamaan dilaksanakan oleh pesaing atau saat ini potensial bersama dengan ketidakmampuan untuk menduplikasikan keuntungan dari strategi ini. Baik, di sini ada metodenya, kita ada kajian teorinya itu teori kritis dan teori filosofis, dan campurannya itu ada IFE dan IE. Nah, ini ada metode internal dan metode eksternalnya. Nah, di sini tuh ada keunggulannya dari kompetitif berkelanjutan ini. Yang pertama adalah nilai, yang kedua adalah kelangkaan, yang ketiga adalah ketidakmampuan untuk ditiru, dan yang keempat ada ketidakutuhan substitusi. Nah, di sini ada studi kasusnya yang saya ambil dari Google Scholar yang berjudul Analisis Strategi Bisnis untuk Mencapai Keunggulan Kompetitif di UMKM Nukida Jati di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Yang pertama itu ada latar belakangnya yang berisi nah, produk ini memiliki kualitas yang lebih baik. Desain dan jenis produknya itu bervariasi, pengemasan dan waktu pengiriman cepat. Terus stoknya juga bersedia, harga juga bersaing, promosi melalui media internet, lokasi usaha yang strategis, hubungan fungsional antara pengrajin, pemasok, dan pemilik usaha. Itu adalah faktor dari eksternalnya. Jadi suatu kelebihan lah dari si perusahaan ini. Nah, ini faktor dari internalnya itu memiliki kelemahan juga. Contohnya yaitu tidak memiliki brand. Nah, kita tahu sendiri kalau kita membuat suatu perusahaan itu harus membuat brandnya dulu. Karena bagaimana kalau misalkan kita tidak punya nama dari perusahaan tersebut atau brand, bagaimana kita mengenalkan produk kita ke pelanggan ini gitu. Dan sisi lainnya juga, sisi buruknya juga atau sisi uh, tidak pastinya juga, kalau tidak memiliki brand, barang kita atau produk kita ini bisa ditiru oleh perusahaan lain, gitu. Oke, yang kedua itu ada barang mudah rusak saat pengiriman. Nah, ini jadi salah satu faktor kelemahannya ya.
Terus catatan keuangan yang masih murni. Nah, ini keuangan ini yang masih murni ini contohnya yaitu masih terbilang cukup manual gitu. Terus memiliki modal usaha yang terbatas, penggunaan teknologi sebagai media promosi itu belum optimal. Nah, mengingat pada teknologi zaman sekarang, kita tahu bahwa di eh, zaman sekarang ini kita apa-apa serba teknologi, sangat disayangkan jika tidak dipakai oleh pengusaha di Nukida Jati ini. Baik. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang situasi ekonomi yang di Indonesia ya. Situasi ekonomi yang fluktuatif juga mempengaruhi harga dari produksi, sehingga perlu cara yang tepat untuk bertahan dalam bisnis. Ya, mengetahui statusnya, mendapat pembantuan menentukan strategi yang tepat berdasarkan kondisi internal dan eksternalnya, yang menyatakan bahwa dengan melakukan analisis SWOT untuk mencapai keunggulan bersaing, dan dari sisi lain menunjukkan bahwa UMKM ini telah menjalankan strategi generik gitu, porter dengan baik, dan dari sisi lainnya juga menyatakan bahwa ketika perusahaan berada di suatu kuadran, ia mendapatkan mengimplementasikan sebuah strategi, membangun pasar, penetrasian pasar, pengembangan produk, integrasi ke depannya, integrasi dan ke belakang, dan integrasi horizontal, integrasi eh, dan di verifikasi terkait. Nah, terus selanjutnya itu yang di latar belakang itu, untuk itu penelitian ini dilakukan untuk memperluas. Nah, saya tertarik mengambil jurnal ini adalah mengenai kebijakan pemilihan strategi perusahaan berdasarkan posisi kuadrannya dengan menggunakan analisis SWOT. Penelitian ini diharapkan eh, dapat memberikan kontribusi untuk memilih strategi perusahaan di bawah lingkungan internal dan eksternalnya yang dihadapinya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang UMKM Nukida ini. Jadi, eh, Nukida Jati ini semakin berkembang, namun Nukida Jati ini juga menghadapi kendala. Nah, pemilik Nukida Jati ini sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, oh maaf sorry, sebelum belum mengikuti perkembangan dari teknologi ini. Nah, untuk memasarkan produknya, keahlian sumber daya manusia dalam memproduksi kerajinan juga tangan masih rendah. Terus sehingga juga pada awal usaha di Nurkida Jati ini jenis produk yang dibuat itu tidak terlalu banyak. Namun hingga saat ini UKM Nika Jati ini mengalami kemajuan. Nah, ini menjadi salah satu keunggulannya dari UMKM Nukida Jati ini, eh, dapat menghasilkan produk lebih dari 500 kerajinan dalam satu minggu. Ini lumayan ya. Ada berbagai model desain untuk jam. Nah, ini produknya. Kotak, tempat minuman, nampan, toples, hiasan dinding, lampu, miniatur, kendaraan, dan lain-lainnya lah, yang merupakan bentuk dari kerajinan hasil kayu jati yang dijadikan barang-barang rumah tangga dan juga mainan-mainan anak-anak lainnya. Nah, untuk harganya itu sekitar antara 25.000 hingga 500.000. Nah, ini untuk dari produksi Nukida Jati ini. Nah, Nukida Jati itu mulai melakukan inovasi produknya, mulai dari bentuk, ukuran, jenis dan warna. Nah, ini juga salah satu faktor yang masuk ke dalam eh,
strategi dari penjualan. Nah, untuk pemasarannya juga semakin luas, seminggu sekali UMKM Nukadiyat ini mengirim ke berbagai macam kota ya, seperti Jepara, Surabaya, dan juga Jakarta. Seiring pertumbuhan bisnis ini, banyak perusahaan serupa terus bermunculan. Nah, ini menjadi ancaman juga nih bagi UKM Nikeda Jati ini dalam menjalankan usahanya. Ya, hingga saat ini UKM Nikeda Jati eh, dengan tetap menjaga kualitas dari si produknya ini. Nah, tetap akan menarik minat konsumen terhadap produknya. Nah, masalah keterbatasan modal ini menyebabkan UMKM Nukida ini mengalami kendala meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan dari customer. Nah, selanjutnya itu eh, selain itu UMKM ini belum memiliki buku laporan keuangan. Nah, tadi saya bilang untuk laporan keuangan itu masih murni dan belum mengikuti apa ya namanya teknologi yang zaman sekarang. Sebenarnya tidak susah ya untuk membuat keuangan di Excel itu, menurut saya itu sangat gampang dan juga memudahkan kita untuk menghitung dan juga melihat angka-angka yang menurut kita ini susah lah gitu. Yang menurut kita ini masih eh, tidak terbilang untuk eh, detail lah gitu. Ya. Nah, untuk perencanaan yang dilakukan oleh UMKM ini juga belum optimal gitu. Ya, tidak memiliki target dan tidak berdokumentasi dengan baik. Nah, UMKM Jati ini jarang mengevaluasi usahanya dalam kinerja keuangan, inovasi produk, dan juga kinerja ke lain-lainnya. UMKM ini membuat produk mengikuti tren dan permintaan pasar kini, membuat desain produk baru dilakukan ketika terjadi penurunan permintaan terhadap produk yang tersedia. Oh, jadi di lingkar di Nuki Dajati ini eh, dia melakukan pembuatan produk baru ketika produknya lama itu sudah turun peminatnya, baru dia melakukan eh, pembuatan produk desain baru. Penjualan produk merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah perusahaan dan menerapkan strategi. Nukida Jati ini menjual ke berbagai kalangan, terutama kepada pelanggan tetap yang telah lama berada dalam jumlah besar dengan melakukan promosi agar masyarakat di luar itu semakin dikenal. Oke, selanjutnya itu ada metodenya. Metodenya itu menggunakan matriks FE membantu mengidentifikasi ya kondisi internal perusahaan yaitu kekuatan dan bonus terhadap peluang dan ancaman yang ada. Setelah mengetahui skor total pada matriks ini, IFE ini dan matriks EFE, maka dilakukan analisis matriks IEE, mengetahui posisi UMKM Negeri Jati. Nah, langkah ini diambil menentukan alternatif strategi yang bisa diterapkan. Nah, jadi matriks IEE ini disusun berdasarkan dua dimensi utama. Skor total strategi bisnis ini adalah arah tindakan atau serangkaian keputusan membantu mencapai tujuannya. Nah, strategi ini menggabungkan semua keputusan manajemen untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, strategi ini juga merupakan rencana jangka panjang yang menjadi acuan atau pedoman lah bagi menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Oke, di situ ada sumber data. Data ini kita melakukan yang namanya wawancara, yaitu observasi. Dan sumber-sumber data lainnya
selanjutnya itu ada hasil dari pembahasannya. Oke, hasil dari pembahasan ini penimbangan kekuatan dan kelemahan UMKM Nukida Jati menghasilkan 335 dengan total skor matriks sebesar 2,88. Hasil tersebut menunjukkan bahwa UMKM Nukida ini berada di posisi rata-rata atau relatif. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman UMKM Nukida, maka dilakukan analisis matriks SWOT untuk dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan menghasilkan 4 dari strategi, yaitu strategi SO, bisa juga langsung dikeluarkan untuk memanfaatkan peluang saat ini. Nah, strategi SO ini pada UMKM Nukida Jati meliputi menjaga dan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan minat dari konsumen. Nah, ini dari kelebihan dari strategi SO ini. Dan kualitas produknya juga yang sudah baik harus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan menambahkan inovasi produk seperti penambahan bentuk dan warna, sehingga dengan melakukan hasil inovasi produk, pelanggan lebih tertarik, meningkatkan penjualan dan daya saing perusahaan dapat meningkat juga gitu. Nah, pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan referensi-referensi yang saya cari juga di jurnal tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Selain itu, promosi melalui media sosial harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih optimal lagi untuk memperluas pemasaran. Dari apa yang telah dicapai sebelumnya, dengan memanfaatkan media sosial, nah kita semua tahu nih, konsumen dapat dengan lebih mudah gitu untuk membeli produk tersebut. Nah, di mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke tempat usaha. Nah, pelanggan dapat dengan mudah mengetahui juga produk apa saja yang disediakan oleh Nukida Jati ini. Nah, jadi kalau di itu online kan bisa terlebih gampang ya. Oke, selanjutnya ada juga yang mengatakan bahwa sebuah digital marketing ini dapat meningkatkan volume penjualan produk, meningkatkan keuntungan perusahaan, itu jadi salah satu contohnya. Dan yang kedua itu ada strategi WO. Nah, WO ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO ini antara lain meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi sehingga UMKM Nukida Jati ini dapat memaksimalkan penjualan dengan menggunakan internet. Segala macam dilakukan adalah pembuatan merek untuk produk kerajinan. Nah, ini suatu brand lah untuk kerajinan si Nukida Jati ini. Nukida Jati. Nah, kekuatan merek pada produk sangat berpengaruh dalam melakukan penjualan. Adanya merek pada suatu produk akan memudahkan UMKM Nukida Jati ini melakukan kegiatan pemasaran atau promosi dan mendapatkan perlindungan terhadap karakteristik suatu produk dan menciptakan loyalitas konsumen. Selanjutnya itu ada strategi ST. ST memanfaatkan kekuatan yang ada, strength. Nah, perusahaan yang menghindari berbagai ancaman yang muncul, beberapa strategi yang dihasilkan adalah menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan prima kepada konsumen, sehingga menciptakan kepercayaan konsumen terhadap produk Nukida Jati untuk bersaing dengan kompetitor. Nah, strategi lainnya perlu dilakukan adalah suatu menetapkan harga kompetitif dengan memperhatikan harga jual dari pesaing. Kita juga harus memperhatikan bahwa Nukida Jati ini banyak sekali pesaingnya, dan
dan juga harga yang relatif bervariasi itu menjadi salah satu ketertarikan dari konsumen tersebut. Dengan konsisten ini memberikan harga yang kompetitif akan menarik minat konsumen sehingga bisnis yang dilakukan akan bertahan dalam persaingan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada strategi WT. Nah, sini adalah bertujuan untuk mengurangi atau meminimalkan kelemahan yang ada pada perusahaan untuk menghindari ancaman yang muncul. UMKM Unukida Jati ini harus mampu meningkatkan sumber daya manusia yang masih kurang dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, UMKM Unukida Jati ini harus meningkatkan modal usahanya juga yang juga menjadi kelemahan Unukida Jati dengan melakukan inovasi produk. Penjualan akan meningkat dan keuntungan yang diperoleh juga akan meningkat. Nah, dengan demikian, modal yang cukup untuk mengelola keuangan yang baik Unukida Jati ini eh, dapat menjalankan bisnis dengan baik dan juga bersaing dengan merupakan strategi yang tepat dan mendokumentasikan bahwa budaya perusahaan untuk berinvestasi pada sumber daya manusia, mengembangkan lingkungan belajar dan karyawan, berbagai informasi dan mendorong perilaku inovasi karyawan terkait erat dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Nah, berdasarkan analisisnya itu eh, beberapa yang terjadi yaitu posisi yang paling menguntungkan bagi UMKM Nukida ini adalah mengoptimalkan kekuatan peluangan perusahaan. Nah, jadi UMKM Nukida Jati ini dia mengoptimalkan kekuatan dan peluang perusahaan karena berdasarkan kombinasinya matriks IF dan IFV ini perusahaan berada pada kuadran 1. Tuh. Nah, untuk strategi yang didapat dipilih menjadi strategi SO dengan mempertimbangkan kekuatan produknya. Nah, setelah saya jelaskan tadi SO dan lain-lainnya, ini yang dipilih adalah SO. Tuh. Dan juga peluang untuk membuka pasar yang lebih eh, komprehensif melalui pemasaran digital, perusahaan dapat memilih strategi diverifikasi terkait hal ini eh, sesuai dengan kondisi perusahaan yang memproduksi kerajinan dengan beberapa spesifikasi produk sesuai dengan pesanan. Pelanggan memanfaatkan bahan baku yang sama. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal, UMKM Nukida Jati ini eh, memiliki rata-rata dan sangat tahan lama. Ini suatu produknya yaitu tahan lama. Dan sementara itu kondisi dari Nukida Jati ini eh, dia memiliki respon yang sangat baik. Nah, ini menjadi salah satu faktor daya jual lah yang dimiliki oleh perusahaan harus melayani customer-nya dengan maksimal dan optimal. Nah, terhadap peluang dan ancaman bagi UMKM Nukida Jati. Nah, jadi strategi yang tepat yang digunakan adalah di diversifikasi terkait. Nah, keterbatasan pada penelitian ini hanya mengukur strategi bisnis dengan menggunakan matriks dan analisis SWOT.
Uji penelitian hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu pada UMKM Bukit Jati, sehingga tidak ada perbandingan implementasi strategi lain selain kurangnya ketersediaan informasi bagi penelitian ini. Nah, diharapkan dapat menambah teknik analisis di antara lain, dan dapat menggunakan lokasi penelitian yang berada berbeda, dapat membandingkan dan memperkuat hasil penelitian yang sudah ada. Oke, sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan tentang wirausaha kampus Merdeka ini yang diadakan oleh Menteri Pendidikan, yaitu ya, pemerintah. Nah, apa sih kampus Merdeka itu? Nah, kampus Merdeka itu adalah bagian dari program kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa atau mahasiswi belajar dan mengembangkan diri sebagai menjadi calon wirausahawan melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Nah, ini menjadi salah satu hal menarik bagi mahasiswa-mahasiswa yang masih uh, yang mau lah untuk mengembangkan dirinya di bidang usaha. Nah, program Wirausaha Merdeka ini berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Banyak-banyak kampus di seluruh wilayah Indonesia itu uh, berkolaborasi dengan kampus Merdeka. Pelaksanaan program mengembangkan pembelajaran wirausaha yang mampu mengasah jiwa kewirausahaannya, mendorong meningkatkan pengalaman wirausaha dan meningkatkan kemampuan daya kerja mahasiswa. Oke, ya selanjutnya itu di sini ada goals-nya. Goals-nya itu yang pertama itu menanamkan mindset dan kompetisi dasar di bidang kewirausahaan. Yang kedua itu mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa. Dan yang ketiga itu membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas dari lulusan perguruan tinggi. Oke. Nah, ini untuk informasi yang lebih jelasnya lagi, kalian bisa membuka dari situs Instagram dan juga web, yaitu Wirausaha Merdeka. Dan untuk webnya itu ada Kampus Merdeka Kemendikbud.go.id untuk program. Oke, oke. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata pada presentasi saya. Wabila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.